Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin membawakan materi atau mempresentasikan materi tentang prinsip kerja spektrofotometer. Nah, pertama-tama perkenalkan kelompok kami, yaitu Astiana Diwianti, yang kedua Aulatus Syahra, yang ketiga Brian Malano, yang keempat Dita Reski Alfiani, yang kelima Jeffriano Robert. Baik, langsung saja pemateri pertama. Spektrofotometer adalah metode untuk mengukur berapa banyak substansi kimia. Ini diukur dengan mengukur banyaknya opsi dari cahaya yang dilewatkan pada sampel larutan. Cahaya yang dilewatkan disebut juga beam. Cahaya ini dilewatkan dengan panjang gelombang atau lambda tertentu. Spektrofotometer terdiri dari dua alat, yaitu spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dengan panjang gelombang tertentu, atau fotometer alat untuk mengukur intensitas cahaya yang diabsorpsi. Ilmu spektrofotometri adalah suatu metode analisis kuantitatif yang penggunaannya sangat luas seperti kimia, fisika, biokimia, teknik material, teknik kimia, dan penggunaan klinis. Selanjutnya, prinsip kerja spektrofotometer. Setiap komponen kimia bersifat mengaborsi cahaya atau memantulkan cahaya. Bisa juga radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. Nilai absorbansi dari cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi larutan di dalam kuvet. Kuvet terbuat dari kaca kuarsa yang sedikit mengaborsi cahaya. Kuvet yang terbuat dari bahan kuarsa mempunyai kualitas lebih baik daripada kuvet yang terbuat dari gelas. Kualitas kuvet dilihat dari banyak sedikitnya sinar yang diserap. Semakin sedikit sinar yang diserap oleh kuvet, maka kualitas kuvet semakin baik. Kuvet harus memenuhi syarat-syarat, yaitu tidak berwarna sehingga dapat mentransmisikan semua cahaya, dan permukaannya secara optimis harus benar-benar sejajar. Skematik alur kerja spektrofotometer. Cahaya yang berasal dari lampu diteruskan melalui lensa menuju ke monokromator. Kemudian cahaya akan diubah cahaya yang awalnya polikromatis menjadi cahaya monokromatis atau disebut dengan tunggal. Berkas cahaya dilewatkan pada sampel yang mengandung zat konsentrasi dengan tertentu. Cahaya yang terbentuk ada yang diserap dan ada pula yang dilewatkan. Cahaya yang dilewatkan kemudian diterima oleh detektor. Cahaya yang diterima dihitung dan untuk mengetahui cahaya yang diserap sampel. Cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat yang terkandung dalam sampel, sehingga akan diketahui konsentrasi zat dalam sampel secara kuantitatif. Baik, berikut saya melanjutkan materi, yaitu jenis spektrofotometer berdasarkan sumber cahaya. Berdasarkan range atau kisaran dari panjang gelombang dari sumber cahaya dapat dibedakan menjadi, yaitu spektrofotometer UV visible adalah menggunakan cahaya dengan kisaran ultraviolet 185 sampai 400 nm, dan kisaran cahaya visible atau terlihat yaitu 400 sampai 700 nm. Spektrofotometri UV vis merupakan salah satu teknik analisis spektroskopi yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet terdekat yaitu 185 sampai 400 nm, dan sinar tampak 400 sampai 700 nm dengan memakai instrumen spektromotometer. Spektrofotometri UV vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometri UV vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif ketimbang kualitatif. Yang berikut, spektrofotometer IR atau infrared adalah menggunakan cahaya pada kisaran 700 sampai 15.000 nm. Spektrofotometri infrared adalah pengukuran dari interaksi dan radiasi infrared dengan material yang diabsorpsi, dimisikan atau refleksi. Spektrofotometer infrared digunakan secara luas untuk identifikasi substansi kimia atau grup fungsional pada padatan, cairan atau gas. Pada spektrofotometer visible diabsorpsi dan
transmisi dari substansi kimia dapat ditentukan dengan warnanya. Misalnya, larutan yang mengabsorpsi cahaya pada kisaran cahaya visible akan terlihat hitam, dan jika semua terlewati maka terlihat putih. Baik, selanjutnya jenis spektrofotometer berdasarkan kelasnya. Terdapat dua kelas, yang pertama single beam atau tunggal, dan kedua double beam atau ganda. Nah, single beam merupakan komponen di susun tunggal. Pada jenis ini lebih murah dan lebih mudah pemeliharaannya. Pada spektrofometer single beam dibutuhkan standar referensi untuk mengukur intensitas cahaya sebelum dan sesudah sampel dimasukkan. Sedangkan double beam merupakan sumber cahaya dibagi menjadi dua berkas cahaya setelah melewati monokromator. Berkas cahaya yang satu digunakan untuk sampel dan berkas cahaya lainnya digunakan untuk referens standar. Konfigurasi double beam ini sangat menguntungkan karena pembacaan sampel dan standar dapat dilakukan simultan atau bersamaan, sehingga pengukuran menjadi independen dari variasi intensitas sumber cahaya. Baik, saya akan melanjutkan materi. Bagian-bagian dari spektrofotometer. Sumber cahaya. Sumber cahaya yang sering digunakan adalah lampu wolfram yang mempunyai keunggulan energi radiasi tidak bervariasi pada berbagai panjang gelombang. Pada spektrofotometer UV atau visible biasanya digunakan lampu deuterium dan lampu tungsten halogen. Monokromator. Monokromator alat yang berfungsi menguraikan cahaya polikromatis menjadi beberapa panjang gelombang yang berbeda-beda atau monokromatis. Biasanya penguraian cahaya ini menggunakan sebuah prisma untuk mendifraksi cahaya. Kuvet terbuat dari kaca kuarsa yang sedikit mengabsorpsi cahaya. Kuvet yang terbuat dari bahan kuarsa mempunyai kualitas yang lebih baik daripada kuvet yang terbuat dari gelas. Kuvet merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsentrasi reagen yang dibaca pada spektrofotometer. Berbagai jenis bahan kuvet yang sering digunakan di laboratorium yaitu kuvet gelas dan kuvet plastik. Detektor spektrofotometer mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang besarnya sebanding dengan intensitas cahaya. Peranan detektor penerma adalah memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang. Detektor akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang selanjutnya akan ditampilkan oleh penampil data dalam bentuk jarum atau angka digital. Baik, di sini saya akan melanjutkan prinsip kerja alat ini berdasarkan hukum Lambert-Beer. Bila cahaya monokromatik elok melalui suatu media larutan, maka sebagian cahaya tersebut diserap LA, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi dipancarkan. Transmitan adalah perbandingan intensitas cahaya yang ditransmisikan ketika melewati sampel dengan intensitas cahaya mula-mula sebelum melewati sampel. Persyaratan hukum Lambert-Beer antara lain, radiasi yang digunakan harus monokromatik. Energi radiasi yang diabsorpsi oleh sampel tidak menimbulkan reaksi kimia. Sampel larutan yang mengabsorpsi harus homogen, tidak terjadi fluoresensi atau fosforesensi, dan indeks refraksi tidak berpengaruh terhadap konsentrasi. Jai larutan tidak pekat, harus encer. Baik, itulah tadi paparan materi kami tentang prinsip kerja spektrofotometer. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.